Jika salah satu ini tidak seimbang pada burung, ini tentu akan tampilannya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu burung murai hanya pasang badan. Lakukan hal ini. Memahami kondisi pada burung murai batu ini sangat penting teman-teman. Ada kondisi burung di mana saat kita lombakan hanya pasang badan, ataukah saat di bawah semestinya melihat burung atau mendengar burung lain itu pasti ada respon, baik kretekan maupun respon burung ini merasa terganggu dengan burung-burung lainnya. Ini akan menimbulkan emosi dan birahi pada burung itu sendiri. Tetapi ada beberapa hal, yaitu burung ini kadang cenderung hanya pasang badan, bahkan lompat antar pangkringan. Kadang burung ini hanya ngukluk, ataukah burung ini kadang hanya mengayun-ngayunkan ekornya. Ini tentu burung yang over birahi. Ada penanganan burung yang over birahi dengan over emosi ini sangat berbeda. Tentu burung yang gacor itu pasti ada birahi, ada juga emosinya. Jika salah satu ini tidak seimbang pada burung, ini tentu akan tampilannya berbeda. Jika over emosi, tentu pada burung ini akan mudah mematoki ornamen dan sebagainya. Bahkan dia akan menyerang pada burung itu. Faktor birahi. Pada birahi itu kita harus melakukan perawatan yang lebih intensif. Apa yang kita lakukan, ini kadang kita juga sulit memahami pada burung. Inilah pentingnya kita memahami kondisi dan karakter burung pada murai batu. Tentu penanganan burung A dan B itu sangat berbeda teman-teman. Jadi penanganan over birahi, misalkan over birahi, kita lakukan pemberian jangkrik 5 atau 7, bahkan 10 in over birahi teman-teman. Burung cenderung mengembangkan bulu dan sebagainya, bahkan burung sering nyisir, burung jika ketemu lawan sering pasang badan, bahkan loncat antar tangkringan, tetapi dia loncatnya tidak kayak over emosi, hanya loncat pelan dan sebagainya. Jika terlalu over banget, itu akan mengembangkan bulu, bahkan burung ini akan ngelowo. Biasanya pada burung-burung seperti ini, bisa juga dia waktu awal gantang hanya loncat-loncat dan sebagainya, mengembangkan bulu, pasang badan, tapi akhirnya pada akhir dia mau mengeluarkan isian seperti itu. Ini karena dia sudah terpancing emosinya karena sekitar pada burung tersebut. Ada hal lain, yaitu pada burung ini biasanya ngukluk, dan kondisi ngukluk ini ya tentu over birahi. Yang harus kita lakukan yaitu menyeimbangkan antara burung ini emosi dan birahi itu tetap terjaga teman-teman. Yang kita lakukan yaitu tentu dengan perawatan harian. Perawatan harian yang kita lakukan yaitu mengurangi porsi extra fooding. Untuk jangkrik kita kurangi, misalkan kita coba dengan kondisi biasanya 7 atau 10 kita kurangi jadi misalkan 5 pagi, 5 sore seperti itu. Dan kita lihat nanti setelah 1 minggu. Begitu juga dengan pengembunan, ini wajib teman-teman. Wajib kita embunkan, terus umbaran itu kalau tiap hari kita umbar jauh lebih bagus. Tetapi tidak ada atau tidak melihat burung murai atau mendengar suara murai batu, nanti akan terpancing, dia akan birahinya naik lagi teman-teman. Dan hal lain yaitu penjemuran
sebenarnya penjemuran ini tetap kita lakukan untuk menjaga kondisi pada tubuh dan kesehatan burung. Misalkan kita lakukan yaitu penjemuran tipis saja, misalkan setelah embun pagi kita lakukan, baru kita penjemuran. Di saat seperti ini kan sinar matahari belum terlalu panas. Hal ini akan sangat bagus pada burung karena kalau terlalu panas nanti birahinya juga tambah naik. Dan seharusnya setelah pagi kita embun, baru jam 7 atau jam berapa kita jemur bentar aja. Misalkan 15 sampai 20 menit atau bahkan 30 menit. Setelah itu seperti biasa, jangan memakai kroto seperti itu. Jangkrik tetap pagi sebelum embun kita berikan jangkrik. Jika dalam satu minggu itu dengan perawatan harian yang kita lakukan terlalu masih over, berarti kita turunkan untuk porsi jangkriknya. Bisa 3 pagi 3 sore. Dan dalam rumah bisa kita ablak dulu, teman-teman. Burung ini dengan kita ablak dan tidak mendengar burung murai batu, maka pada burung ini akan cepat menurunkan birahinya. Tetapi jika mendengar murai batu lain, ini akan cepat mudah naik lagi. Solusinya yaitu dengan juga memberi suara gemericik air, misalkan di akuarium atau apa di dalam ruangan seperti itu, agar burung ini birahinya bisa menurun atau stabil. Hal lain yang kita lakukan yaitu pemandian. Pemandian yang kita lakukan yaitu kita rubah, biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, bisa 2 hari sekali kita mandikan. Tiap hari juga lebih baik, yaitu mandinya setelah embun. Setelah embun baru usahakan sudah ada sinar matahari, teman-teman. Jadi kita mandikan dulu baru kita jemur. Nah, ini akan menurunkan birahi pada burung, tetapi nanti emosinya akan naik. Hal ini sering saya lakukan pada burung yang over birahi. Ini penanganannya memang khusus. Jika sudah stabil, nih dia akan jalan. Dan pada burung ini tidak bisa disetting dengan H-3, H-2, atau H-1, kadang nggak bisa. Karena over birahi ini memang benar-benar burung ini cepat. Biasanya metabolis pada burung ini bisa juga terganggu. Karena pencernaannya juga bisa sangat mengganggu. Jika kita jor jangkrik terus, kalau kondisi tubuh dan pencernaan kurang bagus, ini tentu pada burung ini sia-sia, teman-teman. Akan yang ada penumpukan yang ada pada burung ini makin over birahi. Untuk settingan, solusi dari saya yaitu main H-1 ini sesuai harian aja. Misalkan 33 atau 55 tetap aja, misalkan 55 ya tetap 55. Nanti pada hari H atau minggu jika lembahnya sore, ini pagi bisa kita embun sebentar seperti itu, baru mulai full kerodong. Ini usahakan dari H-1 aja, teman-teman. Jadi tidak main H-2, 3, tidak main H-1 mulai full kerodong. Sesuai biasa sendirikan. Terus hari H atau misalkan lombanya minggu, ini pagi sesuai biasa jangkrik ya, misalkan 5 pagi ya kita biri 5 baru kita embunkan seperti itu. Setelah embun baru kita mandikan. Mandi bisa mandi pagi atau mandinya nanti sebelum berangkat lomba, teman-teman. Kira-kira 4 jam atau 3 jam kita sebelum berangkat lomba kita mandikan. Extra fooding ya tetap pagi tetap 5, baru nanti sore kita mandikan. Setelah mandi 3 jam, nah setelah itu kita bisa extra fooding. Ini bisa kita berikan pada mau berangkat atau di lapangan. Kita misalkan beri UH dulu, UH 10 atau UH9 atau UH7 dulu seperti itu. Baru kita beri nanti setelah habis UH itu baru kita berikan jangkrik, bisa
Ditambahkan jangkrik misalkan harian 5 bisa kita beri 7 atau bahkan 10 teman-teman. Dan kita di lapangan bisa juga kerodong. Kerodong ini dibuka teman-teman, bisa dibuka ablak dulu sebentar baru nanti kerodong separuh. Kerodong separuh jangan sampai melihat murai atau burung kacer, usahakan. Atau burung-burung yang faktornya tinggi, cendet dan sebagainya. Kita ablak sampai burung ini naik ke lapangan. Dilihat kondisi pada burung ini nantinya gimana teman-teman. Jika terlalu masih birahi berarti kita harus naikkan emosi di sesi kedua dengan penambahan ulat tongkong aja tanpa jangkrik. Jadi seperti itu teman-teman. Main kroto atau tidak? Kalau saya ini untuk birahi sementara kroto bisa diberikan H-1 sore tapi dikit banget teman-teman. Kira-kira ya 1 jumput atau kira-kira 10 sampai 20 butir aja teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak yang menimbulkan nanti malah over birahi. Perawatan ini harus kita benar-benar jeli dan kita lakukan 1 minggu, dilihat perubahannya dengan porsi EF dan penyemburan. Nanti teman-teman juga tahu sendiri dengan karakter burung teman-teman. Pada settingan saya lakukan belum tentu cocok pada burung murai teman-teman. Jadi sebagai referensi semoga burung-burung teman-teman juga cocok dan bisa men-share. Itu aja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat, berbagi ilmu itu indah, dan semoga teman-teman kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.